Niki awal juz kali dosa ibadah. Niki awal juz kali dosa. Niki Allah wasofa nafsa. Arrofa nafsa. Allah mengenalkan dirinya sendiri. Ini rumah tenan ya terus wonten teori tentang ilmu tafsir. Itu jenis teori tanazulat. Ya teori tanazulat itu teori orang di atas kemudian seakan-akan di bawah. Ya jenis apa? Tanazulat. Tanazulat sangat turun. Allah itu zat yang sangat-sangat kaya dan penguasa alam raya ini dan tidak tersentuh oleh makhluknya. Ewa semanten. Allah itu ingin dikenal hambanya dengan memperkenalkan diri bahwa saya ini yang menciptakan langit bumi, saya yang mengatur hujan, saya mengatur angin. Sehingga lewat Allah memperkenalkan diri ini, Allah berharap manusia itu mau mengenali Tuhannya, mau mengenali Tuhan. Sebab itu ulama itu berpendapat sebaiknya orang itu mengenalkan jati dirinya supaya jelas. Allah yang Tuhan yang enggak butuh pengakuan saja mengenalkan dirinya loh. Mengenai uang itu yo kudu diutang sidik-sidik tapi aja akeh-akeh. Paham? Jare Imam Sawi. Kau uang nak ra diutang itu malah sombong. Tapi nak diutang mari bingung. Lah sombong be bingung ku cara dosa gede. Sombong. Mari sudah bener sampai lagi diutang KPU bener. Perkara ini sombong ambek bingung ambek bingung. Dosane sombong gede. Mergo pangeran istilahna dzate mawon sing sugih kaya ngono, Allah istilahna dzate mangdal ladzi yuqridu wa qaratan. Sopo sing gelem ngutangi aku jare pangeran. Lha pangeran ora butuh makhluk kok istilahna dzate. Sopo sing gelem ngutangi aku. Nek gelem ngutangi aku sumber tak sawu ya. Mana nih utangnya Allah misalnya nyumbang kebaikan, cek madrasah, cek ulama, cek mulang, cek masjid tapi sing digo sujud, ora sing pageri. Ini perlu kalau terang, saya itu membangun masjid itu pageri apik tapi kamar sing go sesuci, ketoron sing bangun raiso haji. Ini penting kalau terang, jadi uang itu kudu ana butuh. Pangeran sing pangeran naik yang istilah lodate. Iku manggal lagi yukuridu boha kordon asal akroda yukuridu mana nih utang sopo sih bilang utangi Allah padahal jelas Allah itu rabutoh utang yang kamu berikan ke masjid dan madrasah itu milik Allah tapi Allah yukuri dianggap uatmu sih karena Allah terus Allah matur nuwun innahu ghafurun syakur wakai matur nuwun. Ini pelajaran bagi kita semua. Mulane Nabi itu badhe kabundut iku cek ninggal utang ambil orang Yahudi. Mana kalau kita ada di pamer itu yang bus bapak kalau mati alhamdulillah gak diutang. Terus piye, terus warga. Nah aku seneng mati diutang, gak usah sakit. Ya kan kayak umumnya orang akeh. Roto-roto mati Nabi itu diutang. Nah aku nak mati seneng diutang tapi udah kayak bersyarat kan orang itu berapa? Nabi Abdul Khalqi, tapi hari tarik sepakat. Nabi waswafat itu gak ada nopo. Gini ku nggak ada nota 30 wasak dia semacam terusan ini gampangannya ke 10 kilo beras Nabi itu untuk nafkah keluarganya harus nggak ada no baju rompi tentang nopo Yahudi itu gue pelajar nanti kalau nanti mau datang Ihya dan itu semua kitab fatwanya saya dapat ijazah dari guru saya sampai Nabi itu ngendikan ngeten Al-Anbiya wal ulama yajruna majrun nas. Kena ulama tenan iku yajruna majrun nas. Kaya umume wong. Nah teng Ihya takbire wasairu bisairi du'afa sairul anbiya. Berperilaku dengan standar kaum du'afa umumnya orang itu kayak para nopo. Di Nabi badhe kapundhut ngendika niku ora ana lara kaya kapundhut. Padahal wali-wali ini umat Nabi dem kapundhut kaya wong turu. Tapi Nabi diambak kapundhut sakit. Mereka kadang-kadang ya kepengen mati itu ya rontok pas apik. Tapi kadang-kadang juga ben gue karek pengiran. Mereka manusia itu susu tarif. Saya itu punya tetangga banyak daerah. Ketika ada kiai mati di Jumat itu dipuji sungguh langit. Seakan-akan yang mati di Jumat itu tidak keren. Ya kalau kan pembela orang awam. Nah aku mati asal gak wayang sarapan. Aku wayang sarapan itu ngel-ngel loh, nopo? Ngel-ngel.
Kalau di konco apa suruhan ini bisa nyata. Dia tuh lama jadi kiai tunggal. Sebenarnya rakaruan, buka di pesaing. Nong mati udah nih, entah dia poin untuk salam tempel akeh. Buka di nong pesaing. Suatu saat ini lagi sarapan 20-an nong mati. Mamur, dia udah mati wae sarapan. Akhirnya dia ngerti. Ternyata kiai akeh lu enak. Mereka pas sarapan orang kudu dia yang diparani. Kawan itu mau deh. Mereka kiai tunggal. Berono wong wis lara nemen rawani lunga. Mergo dene kiai napa? Dene sebenarnya enak kiai akeh wis wani lunga. Perkarane ora ono aku ya ono. Iya. Sama iki kiai fanatik mati Jumat. Mati Jumat biasa, gak apa-apa ya tetep apik tapi biasa ora usah dewa-dewa. Kok saged, Gus? Sing ngendikan fadilah mati dina Jumat iku kabudute dina Senin. Ayo sing ngendikan fadilah mati dina Jumat. Kanjeng Nabi Jumat apa Senin? Ya semua Kanjeng Nabi ne wong akeh Senin aja. Jumat biasa Pak. Karena eleke wong ngerduwe kebanggaan mati ra diutang bangga seakan-akan wong dia iku salah mergo mati. Wong biasa. Dia sing tenanan ikhlas e nek pangeran sing pangerane Islam dadi manggal abi yukridu wa qardon. Mulai ulama-ulama udah biasa ngaku ngalim. Kau pangeran mengenalkan dirinya. Nabi dia ngomong no anak Rasulullah. Aku Rasulullah kok bantah. Kalau biasa ngaku, kalau aku ngalim kok bantah. Kecuali kayak saat gue alim aku boleh bantah. Saya ini sementara ya anu. Mereka nak ngaku orang raro identitas itu sopo kan gak jelas. Mulai tenggine sarah ikhya aku wong alim ditakoki. Kalau nu boten saged nopo-nopo mati-mati ulama. Kowe ulama maca Quran, maca hadis. Nek maca Quran ra apa-apa terus sing ra apa-apa ku sapa? Sakire yo wis ana alim yo ngono bener ya. Karena Allah itu arrafa nafsa, Allah juga mengenalkan dirinya bahwa Allah ngendikan saya pencipta langit bumi, saya pencipta ini itu. Sampai Allah nantang, nak kira percaya aku sing gawe, yo dudono sing gawe iku sapa? Aruni madaqalakum minas samawati wal Pangeran Kufar, kul ara'aitum ma tad'una min dunillah, aruni ma dakhalaku. Kalau kamu tidak percaya saya Tuhan tidak apa-apa, tapi tunjukkan Tuhan selain saya itu siapa, lalu prestasinya apa? Pangeran anggapnya aku sudah ngamen. Ma asyadduhum khalaqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Tidak apa-apa. Kamu mengatakan iblis Tuhan itu tidak apa-apa. Kamu mengatakan setan Tuhan tidak apa-apa. Tapi buktikan apakah mereka bisa menciptakan langit? Bahkan mereka tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Mulane nantang itu termasuk tradisinya pengen. Mulane kena jadi ulama, kudu wani nantang. Mau coba ulama, kudu santet logik. Aku lo boleh ditantang gitu. Jangan tak jajal kan itu. Ya wani tapi sing mati kowe tak omong ngono. Jajal lah wis nyatet aku, tapi nek sing mati kowe yo jajal sih. Ora wani. Berengeran di perhitungan bodoh-bodoh materi aku udah materi kowe ora ono gunane. Tapi itu tradisi, bukan gagah-gagahan tradisi. Aruni itu ngertikan saya. Kalau kamu mengaku Tuhan ya ngertikan saya bahwa Dia menciptakan langit dan nah iya ya tak akoni ke pengiran. Jadi pengiran. Jadi itu biasa hukum tantangan ngoten. Kon bukten. Aruni itu ngerti. Mulane masyhur ya tenggene juz 12 sampai juz 13 dulu sing napa ketika orang kafir menganggap Lata Uzza yang tercipta dari batu atau Yesus yang manusia dikatakan Tuhan dari pangeran, nggak apa-apa itu kamu katakan Tuhan. Tapi saya minta satu hal, itu namanya siapa? Kul samuhu. Kenapa kul samuhu? Namanya itu apa? Ya namanya manusia. Yesus yang berlaku-laku wong didarani manusia. Lata Uzza namanya juga batu. Terus ketika ada pangeran, amtunab biunahu bima la ya'lamu fil ardi am bidzahirim minal. Masa Allah kamu ceritakan sesuatu yang hakikatnya itu tidak ada. Sekarang sama saya tanya, kalau kamu melihat Lata dan Uzza itu kamu melihat batu atau melihat Tuhan? Batu yang dipahat, yang diletakkan. Jadi dari bahasa kelihatan. Kenapa Lata di sini dekat Ka'bah? Dipahat, kemudian diletakkan, didudukkan, dihias, dimandikan. Pangeran kok di terus? Di itu objek. Pangeran itu subjek. Pangeran kok diletakkan, mandikan, dibersihkan, pangeran kok kayak kita ini kan nanti mati ya dimatikan, dihidupkan. Pangeran kok kan nggak bisa. Ya seperti Yesus itu.
Yesusnya matinya apa disalib, habis itu diangkat ke langit. Pangeran kok menji terus, pangeran yo yang pangeran kok jadi itu aneh. Malah dari pangeran kok takut, amtu nabi udaku, dimala ya alam fil ardi ambi dohirin minal. Jadi dari cara ngomong itu kebenaran itu sudah kelihatan. Maka ciri utama kebenaran itu mudah dicerna di awal. Jadi kebenaran itu muyassar. Ciri utama kebenaran itu apa mudah. Ambi dohirin minal. Nah, terus balzina lil ladina kafaru makruhum basuddu anisatu. Cuma orang kafir itu pinter rekayasa. Dari rekayasa ini kemudian ada kekafiran massal, kekafiran yang masif. Ya kita ingat dalam sejarah orang menanamkan paham komunis itu kalau anak-anak kecil ditanya, silakan kamu memejamkan mata. Sana anak kecil memejamkan mata. Coba kamu minta permen sama Tuhan. Ya Allah saya minta permen. Spon meleknek. Dikasih enggak Bu. Nanti dipejamkan lagi. Coba kamu minta permen sama bu guru, terus dikasih satu-satu. Dapat enggak? Nah, dapat. Yang ada bu guru apa Tuhan? Bu guru, Tuhan tidak ada. Itu rekayasa tertua manusia. Jadi untuk menghilangkan Tuhan yang nyata, mulai dulu itu orang kafir merekayasa. Disebut balzina. Bila kafir apa? Makruh itu rekayasa. Terus ngeri. Nah kita hidup di dunia, pertama ulama itu berhadapan-hadapan sama nopo. Sama nopo? Rekayasa. Nanti buktinya nak pangeran ono, aku dulu mau ora tau di sembadan. Nak pangeran ono, orang wong Islam lebih suka tinimbang wong rokok. Wong karuan langit bumi gaweane pangeran kok. Bukti pangeran kok ambek nasib ini. Nasib ini ora penting. Kadang Islam juga GR. Nasib itu dipertaruhkan untuk mencari apa? Tuhan. Bukti nak wong Islam ora bener marat-marat, wong kafir uripe kepenak. Berarti sing bener wong kafir. Wong pangeran kok dikaitno urusan apa? Urusan apa? Nasib. Itu keliru sekali. Lalu kalau suwon jenang jadi ulama, jadi orang suka, jadi melarat sing sopan. Pangeran mawon istilah date manggal ladi yukridu wa qardun hasan. Dewi Imam Syafi'i wa hada min tanazulatil maula. Ini termasuk sopan santunnya pangeran. Pangeran yang enggak wajib sopan saja. Sopan. Nan kalau pengen mati itu Quran atau takbir kalau mati Jumat bosan dan setu ra apa santai aja. Satu dia ahad. Sementara orang yang sarapan wow dari sarapan sokro, sementara orang yang bawa sarapan. Ya kalau sama nak buat jelek nonton gambar. Nabi nak muji mukmin sing top, sampai nak mati raposo. Nabi biasa badhe kabundut, koyo ngono perasaan. Nabi ngendikan fadilah kabundut Jumat. Nabi biasa kabundut deh. Akhirnya dia si fanatik Jumat terus mulai rubah. Bagus banget, tangan-tangan. Musim promosi kabundut Jumat malah kabundut deh. Tapi Nabi nggak tahu ngendikan promosi kabudut Senin. Ya, mereka Nabi ini umat. Mulai biasa, ribu biasa, serasa berlebihan. Nabi itu nak ngendikan utang, sudah ngamer. Uang mati di utang, bisa pengen sudah ngamer. Tapi Nabi kabudut itu diutang. Mulai umat sih diutang, yang mati ganjil. Keterusan, gitu. Ini perkaranya keterusan. Kalau ada apal hadis kata, ini kita hadis ini. Nabi ini unik. Ada orang punya utang hanya 2 dinar. 2 dinar itu kalau 1 dinar 4,2 gram. Rata-rata ulama sekarang itu 1 dinar itu 4,2 gram. Ini kan berarti 8,4. Ini Nabi rawuh. Kayak nyolati betul turun. Apa teman kami ini punya utang? Iya ya Rasulullah dinar. Ini punya utang 2 dinar. Nabi itu langsung balik kanan. Balik kanan lalu Nabi ngendikan dari sahabatnya sallu ala sahibikum, kamu harus nyolati saudara kamu. Rumah nangis. Nabi tidak nyolati. Jadi Nabi unik. Sekarang zaman saya tanya, andai kan Nabi mensolati orang yang punya utang, maka akan menjadi sunnah bahwa utang itu dianggap sepele sehingga umatnya sing kakean utangi bahkan sak dhuwure asete. Wah, padahal utang sono doli, kadang kan utang sama orang yang sangat membutuhkan uang itu. Paham? Artinya Nabi nak nyolati kan bela sing utang, padahal sing diutangi didolimi. Kan kadang diutang sama orang yang ndadekno bangkrute sing diutangi karena dikemplang. Tapi kalau Nabi tidak nyolati, maka haknya jenazah muslim disolati gak terpenuhi. Makanya Nabi separuh, Nabi kundur, terus gak nyolati, tapi nyuruh sahabatnya. Begitu juga orang bunuh diri, orang mati-mati yang gak kebenaran itu kata ulama-ulama, sebaiknya tokohnya itu tidak usah ikut nyolati, niru Nabi, tapi umatnya disuruh.
Makanya beberapa kali di daerah saya ada orang mati bunuh diri itu banyak yang nggak nyolati. Kalau nyolati, orang mati ini semua oplosan. Tapi buat toko pulau harus gitu bisa minyak uang. Orang mati oplosan ya orang wani nyolati, tapi banyak ulama yang berani nyolati. Gara-gara tadi janazatul muslim itu berhak mendapat sholat dan orang muslim mati itu wajib disolati. Tapi harus ada terapi supaya orang kapok sebaiknya tokoh itu tidak usah ikut nyolat. Tapi masalah yang beruang terus GR tokoh. Akhirnya malah aku sing kangelan nyolati wong kabeh GR tokoh ora nyolati kira. Nah sing wong kali-kali akhirnya nyolati kabeh mergo wedi nek ana jenazah tanpa disolat. Ya seperti itu Nabi itu memang hukum itu berawal dari Nabi ngendikan sallu ala sahibikum. Nabi sendiri tidak sholat tapi menyuruh sahabatnya menyolatkan. Tapi malah nih fakir Islam tahu sih hukum itu bisa separuh. Yang satu untuk iling-ilingan bahwa jenazah muslim harus disolati. Yang satu iling-ilingan ada terapi supaya wong itu gak mati secara suhud khotimah. Ya wes ada yang nyolati ada yang enggak. Begitu juga orang munafik. Orang munafik itu Nabi dia nyolati. Abdul bin Ubay Nabi diaturi sholat ya sholat. Bahkan anak Abdul bin Ubay nyuwun supaya Nabi mau ngidoni nawa kafane ini Nabi ngidoni. Terus nyuwun jubahe Nabi supaya dipakai sebagai kafan. Ini Nabi dicokokno jubahe gitu dipakai kafan. Sampai santri ora tau nonton jubahe Nabi go kafan. Abdul bin Ubay bin Salul sing munafik dipakai jubahe. Ini Nabi ya nuruti. Pas Nabi mau nyolati, Umar menghalangi berkali-kali sampai sudah di depan jenazahnya Abdul bin Ubay baru ada ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum. Mat kamu jangan nyolati orang munafik. Pertanyaannya adalah secara fikih. Nabi dikandani Jibril kalau itu munafik dan perintah Allah resmi terdengar sharih mansus jelas. Lah nek kowe kan hukum munafik mergo sentimen. Mergo beda kelompok mbak kafir munafik. Lho itu untuk wahyu konti. Nabi dulu dilarang melatih orang munafik. Ini orang munafik saya tidak mau sholat. Lagi sopong itu kurang nabi kok ngaku. Uang sul khotimah sing bersa Allah tok. Nak kosong mungkin bersa mergo dingertikan oleh Allah. Nah kita seorang mungkin setelah itu sahabat siapapun munafik apa enggak sahabat nyolati sama orang-orang tabi'in. Karena wilayah sirri ini wilayah Allah Subhanahu. Lu nabi udah sing ngandani lah aku. Mulane Gus mati sul khotimah mati dhewe krono ngene-ngene kok jenengan salati. Ya biasa ae yo ngesam itu salati kok ora itu. Soal tunggu suara pangeran ora ya potongan tunggu-tunggu ra mandi ra ro. Kowe masuk mau ra mandi kene nyolati ra mandi padha ra mandine. Cuma gue ngiling-ngilingan lah jenazah muslim iku mendapatkan. Kalau dene salat mayit itu sing untung ya sing nyolati jare Nabi mati ku mau indo. Nek baru kae nyolati wong oplosan. Alhamdulillah gemuk orang ini kan orang kan lumayan kan terus wedi. Bukan anak putu kulo biasa ya Allah, bener-bener Gusti anak putu kulo ora narkoba. Tapi dereng kados napa mboten kan terus akhirnya kan jadi khauf, jadi apa? Khauf, baru kayak khauf terus. Ya terus sampai. Jadi lengi-lengi. Malah pentingnya ulama di situ. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu tidak mesti jadi hukum permanen. Karena Nabi kadang bikin hukum itu dua sekaligus. Tadi Nabi tidak mau nyolati, tapi Nabi nyuruh sahabat mensolat. Sallu ala sahibikum. Masyhur. Jadi ini pengertian kayak keluar jenengan. Terus agama itu harus selalu dijelaskan. Wong Allah mawon arrofa nafsa. Dia mengenalkan dirinya sendiri.